pertama sampai ayatnya yang kelima, Saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu, Ataroth, Dibon, Yaeser, Nimrah, Hesbon, Eleale, Seba, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik, janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Itulah. Saudara, kita melihat dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Israel sudah mendekati sungai Yordan, ya Saudara, dan tinggal mereka mau menyeberang saja, dan setelah itu mereka masuk ke tanah Kanaan, ya. Tanah yang sudah diimpi-impikan berpuluh-puluh tahun, ya Saudaraku. Tanah yang menjadi hasrat mereka, ya, menjadi cita-cita mereka. Tapi kemudian ada sebuah cerita yang menarik di sini, Saudara. Bagaimana Bani Ruben dan Gad, Saudaraku, ketika mereka melihat bahwa sebelum mereka menyeberang tanah Gilead, sungai Yordan, mereka ketemu ada satu tanah, Saudaraku, tanah yang banyak rumputnya katanya, ya, karena memang dekat sungai Yordan. Dan apa yang mereka buat? Mereka berkata, Saudaraku, kepada Musa, kepada para tua-tua, ya Saudaraku, bahwa kami udah nggak usah nyeberang lagi, ya. Kami nggak usah nyeberang lagi, kami di sini aja, ya. Karena ternyata ini tempat yang bagus buat kami, cocok karena kami adalah peternak, ya. Dan tempat ini cocok buat profesi kami, usaha kami. Seperti itu, Saudara. Jadi mereka minta izin sama Musa dan para tua-tua untuk udah nggak usah kami nyeberang, ya. Setelah kemudian mereka berbincang-bincang, mereka bernego, Saudaraku, maka kemudian mereka berkata bahwa ya sudah, ya kami tetap di sini, ya kami tetap di sini karena mereka kan masuk ke tanah Kanaan, Saudaraku, mereka harus berjuang, bangsa Israel, ya. Bangsa Israel itu bukan tinggal bagi tanah, bukan tinggal pilih tanah, Saudara, bukan tinggal tentukan tanah ini saya mau di sini, tapi kan mereka waktu mereka masuk tanah Kanaan, mereka harus berperang dengan orang-orang Kanaan, Bapak Ibu Saudara, mereka harus mengalahkan orang-orang Kanaan. Jadi Saudara, Ruben dan Gad bilang bahwa ya sudah, keluarga kami tinggal di sini dan izinkan kami selanjutnya kami tidak tinggal di tanah Kanaan, ya Saudara, Saudara mengerti ya Saudara. Kami tidak usah tinggal di tanah Kanaan, tetapi keluarga kami tinggal di sini. Tetapi kami akan beserta dengan kalian. Kami akan turut beserta dengan bangsa Israel, suku-suku Israel akan maju berperang untuk merebut tanah Kanaan. Kami akan berperang sebelum tanah itu direbut. Kami nggak akan pulang. Tapi keluarga kami, istri, anak-anak kami, seluruh ternak kami, biarlah tinggal di sini. Itu Saudara. Dan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana sikap daripada orang-orang Ruben dan Gad ini seringkali jadi sikap kita juga. Ya, sikap yang nggak tepat, bukan sikap yang baik. Ya. Yang pertama yang saya temukan dari cerita ini adalah Ruben dan Gad itu gampang dialihkan dari tujuan semula. Gampang dialihkan. Ketika mereka melihat sesuatu, ya Saudara, maka tujuan mereka jadi berpaling, jadi berubah. Ketika mereka melihat tanah ini, Saudaraku, tanah di seberang sungai Yordan, ya Saudara, mereka yang tadinya mereka berhasrat, mereka bercita-cita, aduh betapa indahnya ya tanah Kanaan, aduh betapa rindunya kami pengen melihat tanah Kanaan, aduh betapa kami pengen melihat tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Ini tanah kayak apa ya? Bayangkan Saudara, ya, perjalanan mereka berpuluh-puluh tahun hanya untuk menuju pada tanah Kanaan. Tetapi setelah mereka ingin sampai pada tanah Kanaan, ketika mereka ingin masuk tanah Kanaan, tinggal menyeberang sungai Yordan. Sungai Yordan udah lebar, Saudara.
Sungai Yordan itu nggak lebar. Sungai Yordan itu nggak kayak sungai apa gitu, yang puluhan meter. Tapi ketika mereka menemukan sesuatu dan ternyata ini cocok, ya, nyambung dengan apa yang menjadi profesi mereka, tanah Kanaan udah bukan lagi jadi sesuatu yang utama. Tanah Kanaan jadi tergeser. Berapa banyak kehidupan kita ketika kita menemukan sesuatu yang jadi keinginannya kita, yang utama itu jadi bergeser, jadi udah gak utama lagi. Kalau tadinya Tuhan yang jadi utama, tapi ketika ada sesuatu yang memuaskan hati kita, yang bisa memenuhi kebutuhan kita, maka Tuhan udah bukan lagi yang utama dong. Cerita ini menarik, saudara. Betapa orang-orang Ruben dan Gad begitu gampang. Anak-anak itu bukan lagi jadi sesuatu yang mereka rindukan. Kenapa? Karena sudah terpenuhi kebutuhan mereka. Karena sudah terpenuhi hasrat mereka. Udah nggak ada lagi, udah nggak pengen lagi, udah nggak ada apa ya, saudara? Keinginan lagi untuk memasuki tanah Kanaan. Ketika yang lainnya masih, tapi mereka, kenapa? Karena kebutuhan mereka akan profesi mereka, akan usaha mereka sudah terpenuhi. Akhirnya diizinkan. Kalau sampai kita ketemu sama yang kayak gitu, Tuhan izinkan, Tuhan biarkan. Kalau sampai pada akhirnya Tuhan udah nggak lagi yang jadi utama, Tuhan juga nggak ambil pusing sama kita. Ini sudah. Saya percaya hari-hari ini buat saya dan saudara yang saya percaya Tuhan masih jadi yang utama dalam hidup kita. Ada amin. Tapi maaf saudara, nanti ke depan ada banyak tawaran-tawaran. Nanti ke depan ada banyak hal-hal yang mungkin yang kemarin-kemarin belum jadi sesuatu yang menjadi kebutuhan utama kita. Tapi nanti ke depan mungkin kita akan diperhadapkan dengan sesuatu yang ngeklik banget tuh sudah. Kebutuhan kita tuh pas kan. Apa yang selama ini jadi cita-cita kita terpenuhi. Ternyata ini. Kita akan ketemu sama yang begitu. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam apapun juga. Dalam keinginan kita, cita-cita kita, saudaraku, yang dulu-dulu gitu. Sekarang kita setuju, kita sedang menjadikan Tuhan, ya saudara, yang utama dalam hidup kita, kebutuhan kita yang utama, tujuan hidup kita yang utama. Tetapi saya dan saudara akan diperhadapkan juga seperti Ruben menghadapinya, Gad menghadapinya, menjumpainya. Apa itu saudaraku? Mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang, ya itu yang jadi kebutuhan mereka. Bahwa mereka sudah diajar tanah Kanaan ini bukan cuma tanah Kanaan ini, saudaraku, ini bukan bicara tentang berkat. Tanah Kanaan ini bukan bicara tentang, kalau saudara nanti lihat ya saudaraku, bahwa perjalanan bangsa kenapa dibawa ke tanah Kanaan itu bukan bicara tentang berkat, bicara banyak hal. Nanti kita akan lihat. Bicara tentang kehadiran Tuhan juga itu tanah Kanaan. Ada amin saudaraku. Karena di tanah Kanaan, saudara, di tanah Kanaan ini, saudara, itu bukan tentang berkatnya, tapi nanti kita akan melihat bagaimana bangsa Israel membangun bait Allah di sana yang permanen. Ya, Daud membangun bait Allah sudah di Gunung Sion. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Itu bicara tentang, ya, Tuhan hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Kita nanti akan bertemu dengan yang seperti itu.
Nanti kita akan ketemu sama yang namanya, oh ini nih yang selama ini saya cari-cari nih ini. Oh ini yang selama ini jadi kebutuhan saya. Saya tidak bilang bahwa manusia, ya sudah. Saya tidak bilang, tapi ini kita bicara tentang Tuhan. Tuhan bisa jadi bisa jadi tergeserkan. Kenapa? Karena kita ketemu sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Ruben dan Gad ketemu. Ini ternyata di sini cocok. Ya, mereka punya banyak ternak dan ternyata di Sungai Yordan itu di pinggirannya itu subur, saudara, rumput banyak sekali. Tapi nanti kalau saudara lihat tentang sejarah mereka, hancur-hancuran. Mereka kalau saudara lihat, saudaraku ya, sejarah daripada Ruben dan Gad hancur-hancur. Yang kedua yang saya mau sampaikan, saudaraku, yang pertama gampang dialihkan. Yang kedua adalah tugas mereka cuma kewajiban. Karena mereka bilang begini, enggak, kami enggak akan tinggal diam. Kami akan turut serta sama bangsa Israel yang lainnya. Kami akan berperang ikut sama dengan kalian. Kami akan berperang untuk merebut tanah Kanaan. Kami akan ikut, kami tidak tinggal di sini. Kami akan ikut serta. Berperang melawan suku-suku yang ada, tuan-tuan tanah yang ada di tanah Kanaan. Tapi yang saya lihat, saudara, tugas mereka cuma kewajiban. Kayaknya bagus ya, saudara, bukan kerinduan. Yang saya temukan seperti kenapa? Karena kemudian ketika mereka menyampaikan hal itu, Musa bilang, kamu macam-macam ya, gitu. Kamu cari gara-gara sama Tuhan, kayak gitulah, saudara. Kamu ingat nggak? Ada orang-orang yang nggak mau melanjutkan perjalanan. Ada orang-orang yang berontak sama Tuhan. Lihat hidup mereka. Lihat nasib mereka seperti apa. Karena Musa berkata seperti itu, ya mereka lalu kemudian bilang, ya sudah, kami juga ikut perang. Jadi mereka ikut perang, mereka ikut bersama-sama para tentara-tentaranya, Ruben dan Gad ini, saudaraku, hanya karena sebuah kewajiban. Tapi bukan tentang sebuah kerinduan mereka. Memang mereka harus seperti itu. Memang mereka adalah bagian daripada orang Israel. Mereka nggak boleh dipisah. Ya, haknya sama, tetapi tanggung jawabnya juga sama. Bukan. Mereka cuma takut. Tanggung jawab itu bukan bagus, saudara. Tetapi bisa jadi tidak bagus gitu. Menurut saya, ini menurut saya. Yang lebih tinggi dari itu adalah ketika kita mengerjakan itu dengan hati gitu. Apapun. Bukan cuma pelayanan, saudara. Ketika saudara mengerjakan sesuatu, apapun, masak ya, saudara. Kalau sudah mengerjakan dengan hati, pasti jadi luar biasa. Ketika saudara mengerjakan sesuatu, saudara itu dengan hati, bukan cuma tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa, saudara? Ya memang ini suami anak mesti makan, bikin makanan. Kayak gitu. Tapi ketika dikerjakannya dengan hati, beda hasil. Beda hasilnya, beda rasanya. Nah, mereka mengerjakan seperti itu, saudaraku. Mereka mengerjakannya hanya karena sebuah tanggung jawab, kewajiban. Tapi mereka tidak mengerjakannya sebagai seorang Israel sejati. Bahwa kami orang Israel. Kami dipanggil memang untuk merebut tanah Kanaan. Kami dikeluarkan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan kami adalah bagian daripada itu. Enggak. Karena kewajiban. Karena Musa bilang, kamu macam-macam ya. Nanti kamu Tuhan murkai kalian. Lalu kemudian mereka robak, ya sudah, ya mereka nego. Ya, anak-anak kami di sini ya, istri-istri kami di sini ya. Orang-orang tua ditinggal di sini. Kami anak-anak muda, kami para kesatria yang maju bersama dengan kalian. Saya nggak ngerti itu, saudara. Maaf nih, saudara. Ibadah kita kewajiban atau kita sudah mengerjakan dengan hati? Pelayanan kita seperti apa? Korban kita seperti apa? Ada banyak hal
Ada banyak hal yang harus dipertanyakan lagi kepada saya, kepada saudara. Ini kita, saudara. Apakah selama ini apa yang kita kerja? Bahkan saudara, bukan cuma tentang Tuhan, tetapi saya bilang dalam hal berkeluarga, ya, sebagai suami, apakah saudara bekerja hanya karena sebuah tanggung jawab? Ini saudara. Karena nanti pada akhirnya saudaraku hasilnya nggak bagus, hasilnya nggak maksimal, hasilnya nanti berantakan. Kalau saudara lihat hasil daripada suku ini, dua suku ini, saudaraku, ini berantakan. Kenapa? Karena mereka cuma kewajiban. Obsesi mereka di mana? Obsesi mereka di tanah itu sebelum tanah Kanaan. Nggak bulat gitu. Karena buat mereka begini. Ini bukan tanah saya. Gitu kan? Ada banyak orang kerja bilang begini, duduk kayak kita. Bikin usaha duduk kayak kita, pakai pajare baik. Kita mah cuma kerja baik, kita mah cuma pegawai baik. Wah ya. Lalu yang begini, orang yang seperti ini lalu berharap kemudian ada kenaikan. Orang yang seperti ini ada promosi. Saya pikir enggak. Kenapa? Karena pasti hasilnya pas-pasan. Orang yang seperti ini pasti kualitas kerjanya pasti pas-pasan. Bahkan kadang-kadang di bawah standar. Kenapa? Karena nggak ada rasa memiliki. Duduk kayak kita ini, bukan punya saya ini. Ya. Kenapa saya mesti kerja keras? Kenapa saya mesti maksimal? Bukan punya saya. Saya percaya dua suku ini juga, saudara Ruben dan Gad juga perangan juga asal-asalan. Kenapa? Karena buat mereka ini bukan tanah kami. Ini bukan tanah kami. Kami tidak akan pernah tinggal di sini. Tempat tinggal kami di sebelum Sungai Yordan. Hasilnya nggak akan bagus. Hasilnya nggak akan maksimal. Apakah itu pelayanan, apakah itu ibadah, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu di mana kita bekerja dalam satu tempat, hasilnya nggak akan maksimal. Kenapa? Karena tidak ada rasa memiliki. Kenapa? Karena kita mengerjakannya hanya sebuah kewajiban, bukan dengan hati. Tolong kita ya saudara, karena semua yang kita kerjakan dengan cara yang seperti apa nanti akan berdampaknya kepada saya juga, kepada saudara juga. Kalau kita saudara mengerjakan dengan asal-asalan, jangan pikir orang lain yang akan mengalami menerima akibatnya. Saya juga akan mengalami. Kalau pelayanan saya asal-asalan, saudara itu saya melayani asal-asalan, maka jangan berharap banyak. Kalau saudara bekerja di satu tempat dengan asal-asalan, jangan berharap banyak. Kalau saudara berbisnis, saudaraku, berdagang, tapi dengan asal-asalan, jangan terlalu berharap banyak. Semakin saudara berharap, semakin mengecewakan. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, boleh berharap. Karena saya percaya, ada hasil yang saudara bisa dapatkan. Ada amin saudara. Dari apa? Dari keseriusan. Dari apa? Dari kerja keras yang utuh, yang sepenuhnya. Saya melihat orang-orang yang komitmen atau bekerja keras, hasilnya nggak mengecewakan. Katanya usaha itu tidak pernah membohongi hasil. Ya, usaha itu tidak pernah membohongi hasil. Usahanya seperti apa? Kalau ala kadarnya hasilnya juga tidak akan berbohong. Seperti itu, seperti usahanya. Kalau hasilnya maksimal, kalau usahanya maksimal, hasilnya tidak akan membohongi. Pasti hasilnya juga maksimal. Walaupun tidak mudah ya saudara, tidak seperti langsung 1-2, enggak ya. Bukan kita nulis 1 langsung hadir 2, enggak. Memang butuh proses, tapi saya percaya ujungnya, hasilnya adalah yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Amin saudara. Sama dalam ibadah juga.
Kalau kita ibadah juga mengerjakan dengan maksimal, dengan yang terbaik, oh saudaraku, usaha itu tidak pernah membohongi hasil. Hasil tidak pernah membohongi, apalagi itu. Pelayanan kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara, beda hasilnya. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang saya temukan, ya saudara, dari kisah ini adalah mereka, saya melihatnya, mereka punya destiny sendiri. Mereka punya agenda sendiri. Tuhan ini punya agenda. Saudara percaya bahwa Tuhan punya agenda besar dalam hidup saya dan saudara? Ada amin? Amin saudara ya. Tuhan punya rancangan besar dalam hidup saya. Yang Tuhan punya rancangan besar. Tuhan juga punya rancangan besar buat Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan punya. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin saudara ya. Artinya satu rencana yang baik, bahkan yang terbaik. Tapi ternyata ini suku ini, saudaraku, dua suku ini, Bani Ruben dan Bani Gad, mereka punya rencana sendiri, mereka punya tujuan sendiri, mereka punya destiny sendiri, mereka punya agenda sendiri. Agendanya Tuhan mereka singkirkan, agenda Tuhan ini Tuhan mereka singkirkan. Agenda mereka ya. Adakah hidup kita sedang menyingkirkan agendanya Tuhan? Kita lagi nyingkirin rencana-rencana Tuhan demi rencana-rencana kita yang terlaksana dalam hidup. Kehidupan Kristen itu nggak gampang. Saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa semakin saya mengenal Firman, semakin nggak ada artinya saya. Semakin saya menemukan kotor, semakin saya menemukan hidup saya itu, ada orang-orang yang semakin kenal Firman semakin sombong gitu ya, hebat, semakin merasa pede, ya bagus ya. Tapi buat saya ketika saya melihat Firman, semakin saya melihat kebesaran Tuhan dan saya melihat hidup saya itu, ini saudara, mereka sedang lari dari rencananya Tuhan. Mereka lagi robek-robek. Dan berapa banyak kali kehidupan kita lagi ngerobek-robek rencana Tuhan. Tuhan lagi kasih ini rencananya, kita robek-robek. Kenapa? Karena kita nggak butuhin. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan rencana kita. Yuk kita lihat lagi hidup kita pagi hari ini sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita di hari-hari ke depan. Seperti apa? Kita ini lagi ngerjain destiny-nya siapa? Rancangannya siapa? Agenda hidupnya siapa? Kita atau Tuhan? Saya takut saudara bahwa kalau saya pelayanan, ternyata saya melayani, saya lagi mengerjakan ambisinya saya gitu. Ambisinya saya. Nggak ada saya nggak peduli sama rencana agendanya Tuhan dalam hidup saya, dalam pelayanan yang saya kerjakan. Nanti kalau saudara melihat perjalanan selanjutnya daripada dua suku ini, ya saudara, kayaknya bagus-bagus saja. Tapi kemudian apa saudara? Disinilah yang kemudian terjadi apa? Dimulainya penyembahan berhala. Karena apa? Karena mereka bilang begini, aduh kan orang Israel kalau ibadah mesti ke Yerusalem, saudara, iya kan? Mereka harus pergi ke Yerusalem karena kiblatnya mereka nih saudara, ya. Kiblatnya mereka di Yerusalem. Kiblat itu pertama kali yang pakai itu orang Israel, ya. Mereka harus berdoa tuh berkiblat kepada Yerusalem. Baik dari zaman siapa itu Yeremia, ya saudara, itu berkiblatnya ke Yerusalem. Dan mereka bilang begini, aduh kan tiap tahun satu tahun 3 kali orang Israel harus pergi ke Bait Allah. Dan mereka bilang begini, aduh kejauhan loh gitu.
Tadinya semangat kan, kami akan berperang, kami juga nggak akan melupakan Tuhan. Nggak bisa. Ketika engkau dan saya ada di luar rencananya Tuhan, kita pasti kita sedang meninggalkan Tuhan. Cepat atau lambat, arah hidup kita ini lagi ninggalin Tuhan. Bukan cuma tentang rencana Tuhan saja, tapi rencana Tuhan itu menentukan seperti apa kedekatan kita, seperti apa kepasrahan kita, seperti apa iman kita sama Tuhan ketika kita menolak atau kita menerima rencana Tuhan. Dan ini kan orang-orang yang sedang menolak rencana Tuhan. Dan kalau saudara melihat, ya, kemudian disinilah terjadi penyembahan berhala itu terjadi. Mereka bangun mesbah sendiri. Akhirnya, ya, mereka bangun mesbah sendiri dan mereka bakar korban sendiri. Akhirnya arahnya jadi menyimpang. Dimulai dari apa? Aduh, kejauhan loh, setahun 3 kali berat buat kami. Tadinya nggak apa-apa, tadinya siap katanya, tadinya nggak ada masalah. Itu. Kalau apa? Kalau prioritasnya bukan tentang Tuhan, karena kita lihat yang pertama dialihkan. Harusnya Kanaan dialihkan jadi apa? Jadi tanah seberang sungai Yordan. Kalau yang begitu nanti rentetannya seperti itu. Tolong kita ya saudara, supaya kita bisa melihat kehidupan kita hari-hari ini. Agenda apa sih yang lagi ada sama kita? Nggak sok-sokan saudara, tapi sama-sama kita lagi belajar. Agenda besar apa yang kita lagi kerjakan dalam hidup ini? Agendanya Tuhan. Kita sedang masuk dalam rencananya Tuhan. Kita sedang bilang begini, Tuhan nggak apa-apa, biar sesulit apapun, tapi biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Ketika kita adalah masuk masalah, kita bilang begini, Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, nggak apa-apa. Saya cuma minta sama Tuhan, bukan disingkirkan rencana Tuhan dalam hidup, bukan disingkirkan masalah ini, tapi kasih kekuatan buat saya untuk bisa menjalaninya. Ada amin saudara? Biarlah itu menjadi doa kita. Kalau hari-hari saudara lagi dibawa menurun sama Tuhan, ekonomimu kah? Ya. Dan kalau kita bicara ekonomi, sudah, kalau kita bicara ekonomi itu berdampak banyak juga. Bukan cuma duitnya yang nggak ada, tapi jauh banyak hal. Kalau kita lagi dibawa menurun sama Tuhan, kita cuma minta, biarlah kita berdoa seperti itu. Tuhan, kalau memang ini Tuhan lagi ajar saya, terima kasih Tuhan. Kalau ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya, terima kasih. Karena kita percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ya. Roma 8 ayat 28 itu menjelaskan seperti itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam kita berdoa seperti itu, saya dan saudara, kita berdoa bahwa ya udah Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan semua yang terjadi, cuma kasih hikmat sama saya, kasih kekuatan sama saya. Jangan biarkan saya lemah, jangan biarkan pikiran saya kacau. Karena ketika kita masuk dalam lembah kegelapan, yang diganggu apa? Yang diganggu pikiran jadi negatif, jadi jelek, jadi jahat, jadi rusak, jadi gelap. Mampukan kita saudara, mampukan saya dan saudara untuk supaya lewat pelajaran ini kita melihat bahwa jangan memiliki hidup yang gampang dialihkan dari tujuan yang semula. Tujuan kita yang utama adalah Tuhan dan surga. Ada amin saudara? Tuhan dan surga. Makanya firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada. Jangan juga cari kesehatan, karena kesehatan itu dari Tuhan juga asalnya. Ada amin saudara? Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.